wabarakatuh. Besti-besti aku semua, balik lagi. Selamat datang di Nurina Tok Tok. Happy terus, no galau-galau. Kita hari ini mulai lagi topik yang baru. Kali ini kita mau ngomongin tentang apa ya? Ini episode ini saya angkat dari case seseorang yang saya kenal gitu ya. Kali ini bukan dari curhat di Nurina Tok Tok Hotline ya, bukan ya. Ini ada seseorang yang sudah berpasangan ya, sudah resmi berpasangan, tapi pasangannya itu masih aja cemburu sama dia. Padahal menurutnya dia nggak ngapa-ngapain, dan setahu saya juga dia tidak ngapa-ngapain gitu. Dia tidak kegenitan lah sama lawan jenis, dia tidak ngechat orang lain apalagi lawan jenis, nggak, dia orangnya kayak gitu. Tapi ternyata si pasangannya ini ya cemburu aja gitu, sampai kita juga nggak ngerti ini pasangan lu kenapa cemburunya, ada masalah apa sama lu kan nggak ngapa-ngapain. Nah itu dia kenapa ya. Nah, ini kita akan membahas atau tok-tok tentang cemburu yang tidak beralasan. Ya, bagus sih kalau ada orang cemburu, itu bagus sih. Itu kan tandanya dia sayang sama pasangannya, dia peduli sama pasangannya, dan dia tidak mau pasangannya itu membagi cintanya atau apalah gitu ya. Dia hanya maunya pasangannya itu hanya untuk dia saja. Bagus sih memang, tapi cemburu yang kayak gimana dulu yang bagus itu ya? Apakah semua hal harus dicemburui, atau kalau memang tidak ada hal yang dicemburui dia tetap cemburu? Nggak kayak gitu juga ya kan. Nih, kita di episode ini akan membahas dua hal penting ya. Yang pertama itu kenapa si pasangan itu cemburu tanpa alasan ya, dan yang kedua udah gitu bagaimana menyembuhkannya atau menyadarkannya atau apalah itu namanya ya, pokoknya why and how ya. Dan episode ini kita akan membahas tentang yang pasti tentang kenapa itu bisa terjadi, kenapa dia bisa cemburu ya. Nih saya bacain sedikit ya, dengerin baik-baik. Dalam hubungan sedikit cemburu bisa jadi bumbu. Tuh kan saya bilang tadi kan ya. Jadi makin sayang, makin gemesin, makin gimana-gimana gitu kan. Tapi apa jadinya jika rasa cemburu itu berubah menjadi sesuatu yang berlebihan? Atau kalau bahasanya si orang ini adalah cemburu yang brutal gitu ya. Kenapa brutal? Karena nggak ada masalah apa-apa, dia cemburu aja gitu sama pasangannya. Aneh kan ya. Bukan karena perilaku pasangan yang mencurigakan, yang itu tadi saya sudah bilangin, tapi karena pikirannya sendiri yang menciptakan ancaman yang sebenarnya memang tidak ada. Ya bahaya banget itu. Nggak ada masalah apa-apa, tapi menurut pikirannya ada masalah. Jadi dia cemburu aja gitu, nggak jelas memang ya. Banyak orang pernah mengalaminya, betul gitu. Merasa gelisah karena pasangan itu dideketin orang lain. Kalau dideketin orang lain sih nggak masalah ya. Tujuannya dulu yang jadi tolak ukur masalah. Apakah dideketin itu hanya teman bisnis atau teman yang teman kerja gitu kan? Atau memang dideketin dengan yang aneh-aneh gitu kan. Nah dia tidak nyaman dengan lawan jenis pasangannya, atau bahkan tersulut emosi ketika mendengar kata mantan pacar yang sebenarnya sudah hilang dari kehidupan pasangannya sejak bertahun-tahun lalu. Ini bahaya banget nih ya. Mantan pacar menjalin hubungan sudah bertahun lalu, mungkin sudah sekitar 10-20 tahun lalu sudah tidak pernah ketemu. Tapi ketika si pasangannya ini dengar kata mantan pacar atau namanya si mantan pacar, itu langsung wah, palanya tuh udah kebakar, hatinya kebakar gitu. Kebakar api cemburu, padahal si laki-lakinya ini, si pasangannya ini nggak ngapa-ngapain. Bahaya banget ya. Saya doain mudah-mudahan
Mudah-mudahan kamu semua tidak punya masalah ini seperti dengan pasangan kamu ya. Urusan mantan lah, udah lama, ngapain dicemburuin lagi, kan kita udah nggak pernah ketemu lagi gitu kan ya. Nah, kalau ini terjadi teman-teman, bukan berarti si pasangan kamu ini adalah orang jahat. Ingat ya, bukan berarti pasangan kamu adalah orang jahat atau orang yang posesif tanpa alasan. Bukan ya. Sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi. Apa itu yang lebih dalam terjadi di dalam otaknya si pasangan kita dan di dalam hatinya pasangan kita? Hai, atuh ya. Kita mulai. Yang pertama adalah ada ketakutan kehilangan yang tertanam dalam-dalam. Waduh, bucinnya ampun-ampunan ini ya, orang kayak gini ya. Nggak apa-apa bucin, nggak masalah. Tapi ya udah, itu jangan cemburu yang berlebihan atau cemburu yang brutal begitu, jangan ya. Cemburu berlebihan atau cemburu brutal itu sering lahir dari fear of abandonment. Ya, dia takut kehilangan, dia takut pasangannya menghilang, ya kan? Dia takut orang yang disayang akan pergi. Bahkan tanpa tanda-tanda buruk, otak menyiapkan skenario terburuk sebagai bentuk perlindungan. Memang agak aneh, tapi ya itu yang terjadi dalam dirinya, ya. Hal seperti ini gitu, seperti kayak alarm kebakaran gitu ya. Kamu kalau misalnya pasang alarm di dapur gitu kan, setelnya kan kalau untuk api besar langsung tweet gitu kan ya. Nah, ini di dalam otaknya dia alarm kebakarannya adalah api besar, api kecil, pokoknya ada api, ini bunyi nih alarmnya. Kebayang nggak kalau misalnya kita mau masak sesuatu gitu ya, atau mau manasin makanan deh, nyalain api kompor, cetek gitu, tiba-tiba alarm udah bunyi, tut. Padahal nggak ada kebakaran apa-apa, dia cuma manasin makanan doang ya. Nah, itu analoginya ya, itu alarmnya tuh bener-bener sangat sensitif gitu, pokoknya ada api sedikit lagi cuk, sedikit aja cuk gitu kan ya. Itu memang sudah bisa terjadi karena dia punya sesuatu yang tertanam di dalam dirinya, di dalam otaknya selama bertahun-tahun. Rasa kehilangan itu yang saya bilang tadi ya, rasa ditinggalkan gitu, fear of abandonment, ya. Terus udah gitu, yang kedua adalah dia membandingkan diri dengan pasangannya. Dia membandingkan diri dengan bayangan, bukan dengan pasangan, dengan bayangan. Bayangan siapa? Bayangan siapa aja yang ada dalam otaknya, masuklah gitu. Dia membandingkan dirinya sendiri, ya. Nah, siapa yang paling sering menjadi bayangan di dalam otaknya? Yaitu tadi yang saya omongin, si mantan pacar. Urusan apa itu si mantan pacar masuk ke dalam otaknya? Kalau memang si mantan pacarnya itu nggak ngapa-ngapain, ya. Coba sekarang dipikir deh, mantan pacarnya itu kenal juga nggak sama si teman saya ini, berhubungan menjalin hubungan juga tidak, chatting pun tidak gitu. Terus apa urusannya? Ya itu urusannya, dia membandingkan dirinya dengan si bayangan si mantan pacarnya ini. Agak bahaya sih ya, Bo, ya. Nih, saya baca sedikit. Mantan pasangan, ya kan, sering jadi pemicu karena ada anggapan bahwa hubungan masa lalu pasangan dengan dia, si mantan pacar itu, lebih indah. Mari kita telaah, seindah-indahnya hubungan pasangan kamu dengan mantannya, apakah tidak lebih indah hubungan kamu dengan pasangan kamu yang sah? Ya. Coba dipikir, kalau memang indah hubungan pasangan kamu dengan mantannya, itu kan sudah berlalu, sudah hilang. Ya, pasangannya juga sudah sudah nikah dengan dirinya, sudah resmi sah dengan dirinya, dan mantannya juga sudah punya keluarga dengan keluarganya, dengan suami dan anak-anaknya gitu, ya kan. Memang agak sedikit
nggak masuk akal, tapi itulah yang terjadi ya guys. Nah terus yang jadi pemicu, yang jadi bayangan di dalam otaknya adalah si mantan ini pasti jauh lebih berkesan, pasti lebih cantik, lebih manis, lebih pintar, lebih kaya mungkin. Kalau saja waktu itu dia menerima pasangan saya ngelamar dia, pasti mereka jadi. Ya tapi kan tidak. Ngapain kamu cemburu pada sesuatu yang tidak terjadi? Ya, coba yuk belajar sekali-sekali, sedikit-sedikit belajar dihilangkan itu bayangan-bayangan sempurna kamu tentang mantannya. Sesempurna-sempurnanya mantannya, lebih sempurna kamu di mata pasangan kamu. Bukan begitu, bukan? Bukan. Iya dong, anak aja kok bukan. Ya. Nah, terus yang menjadi bayangan dalam otaknya dia itu adalah si mantan pacar dengan pasangannya ini selalu ada kemungkinan untuk kembali lagi. Gimana caranya kemungkinan kembali lagi sementara dia sudah menikahi kamu? Ya, kan nggak mungkin toh, ya kan? Nah, ini saya bacain yang benar, kalimat yang benar-benar ngejeder. Padahal seringnya tidak ada satupun dari bayangan itu yang benar. Ya. Namun yang dilawan bukan realita, melainkan imajinasi, kata SpongeBob ya, imajinasi. Imajinasi memang suka mengambil kendali ketika kamu merasa tidak cukup baik. Ini kembali lagi masalahnya dengan rasa insecure yang ada di dalam diri kamu sendiri ya. Kamu ngerasa tidak jauh lebih baik dengan orang lain, lalu bayangan-bayangan itu muncul, lalu ketakutan-ketakutan itu muncul, dan ujung-ujungnya adalah perilaku-perilaku kamu yang tidak masuk akal. Ya, ulangi. Perilaku-perilaku cemburu kamu yang tidak masuk akal itu keluar semuanya. Ya, seperti apa? Seperti misalnya mendoakan orang lain atau orang itu yang jelek-jelek. Jangan dong. Saya sih sampai sekarang percaya ya bahwa apapun yang kita doakan jelek untuk orang lain, itu akan balik pada diri kita sendiri. Nah, kalau kamu sudah sedemikian cemburunya pada si mantan pacarnya pasangan kamu itu dan mendoakan yang tidak baik, ya siap-siap aja hal yang tidak baik itu akan datang ke dalam diri kamu. Jangan ya sayang ya. Iya dong. Oke. Next adalah hal itu bisa terjadi, cemburu tak beralasan atau cemburu brutal itu bisa terjadi karena itu dia yang tadi saya omongin, self esteem yang sedang rapuh, dia insecure. Ya, cemburu tak beralasan biasanya muncul saat seseorang merasa kurang menarik, kurang pintar, kurang berpengalaman, atau kurang sesuatu yang dia tidak punya dari orang lain. Bahaya gak sih ya? Karena apa? Karena ketika diri kita selalu merasa kurang gitu ya, ancaman-ancaman kecil dari luar bisa terasa benar. Padahal yang ngancem juga gak ada ya. Padahal hal-hal yang dia pikirkan itu juga nggak ada, tapi dia merasa seperti itu. Hey, yuk tingkatkan rasa percaya diri kamu. Ya, sibukkan diri kamu dengan urusan-urusan yang kamu suka. Jadi nggak ada satu detik pun pikiran kamu keluar untuk menyalahkan orang lain atau ngepoin si mantan pacarnya ini. Ya, jangan ya. Yuk, sibukkan diri kamu aja yuk. Ya. Oke, selanjutnya adalah dia bisa cemburu brutal karena dia punya trauma yang belum sembuh yang ikut bicara. Ya, mungkin dulu dia pernah diselingkuhi, pernah dibohongi, atau pernah ditinggalin tanpa penjelasan, atau menjalani hubungan toksik atau abusive. Ya, kalau udah kayak gini sih ya memang kita maklumi ya dia punya perilaku cemburu yang seperti itu gitu. Tapi
Walaupun hubungan yang sekarang sehat, tubuh masih menyimpan memori rasa sakit itu. Ya, saya bacain lagi. Akhirnya hal-hal kecil terasa seperti gejala awal sebelum luka lama terbuka lagi. Waduh, gimana ya? Ya, kalau memang kayak begitu sih, eh kamu kayaknya harus minta pertolongan deh sama orang lain ya, sama ahli yang bener-bener bisa mengakomodasi pikiran-pikiran kamu gitu ya, seperti mungkin psikolog atau ustadz kayak apa gitu yang bisa menyisir otak kamu menjadi lebih halus gitu ya, menjadi lebih lurus gitu, menjadi lebih lancar gitu ya, nggak kusut terus pikirannya dengan hal-hal yang akan merusak diri kamu sendiri. Iya, cemburu itu merusak loh. Ya, jadi nggak usah deh kamu cemburu-cemburu kayak gitu ya. Santai aja, selama pasangan kamu nggak ngapa-ngapain ya udah. Terima aja semuanya. Kalau misalnya mantan dia lebih cantik, lebih pinter, ya udah terus kenapa? Sepinter-pinternya, secantik-cantiknya mantan pacarnya pasangan kamu, dia lebih memilih kamu daripada orang itu. Ya kan? Udah, itu yang satu hal yang harus kamu tonjolkan dalam diri kamu ya. Iya benar, lo lebih cantik tapi kan dia lebih milih gue daripada lo. Nah itu harusnya yang kamu tanamkan di dalam hati kamu ya. Nggak usah cemburu-cemburu ya, kasihan pasangan kamu tuh sampai curhat-curhat. Ya oke. Nah ini yang terakhir adalah dia berperilaku seperti itu adalah karena berpikir berlebihan atau overthinking. Nah, ya kan? Overthinking itu punya kemampuan unik loh. Ya, karena overthinking membuat hal kecil terlihat seperti bencana. Loh, padahal nggak ada apa-apa, dia mikir udah bencana aja gitu ya. Senyuman pasangan pada grup chat temen akrabnya bisa ditafsirkan sebagai sesuatu yang serius. Gak usah grup chat deh, dia chat sama orang lain lawan jenis, teman kerja gitu misalnya ya, atau temen aja lah gitu ya. Dia cuma itu kan senyum, wah di sininya udah, wah dia udah senyum sama orang lain, udah panik gini. Padahal cuma emoji doang satu. itu juga emojinya cuma senyum aja, nggak aneh-aneh ya. Nah apalagi setelah dia tanya sama si pasangannya, kenapa kamu kasih senyum kayak gitu? Ya udah nggak apa-apa, santai aja, itu bukan apa-apa. Nah kata nggak apa-apa, santai aja itu bukan masalah, itu akan memicu sesuatu di dalam otaknya ya. Dia akan menjadi curiga karena itu ya. Padahal semuanya aman-aman aja gitu ya. Ngeri kali ya memang, tapi ya nggak apa-apa. Ya kalau misalnya kamu punya pasangan yang seperti ini, coba ajak nonton film ini, ajak nonton video ini deh ya, supaya dia bisa tersalurkan gitu. Oh ternyata selama ini aku sebenarnya nggak perlu ya cemburu-cemburu kayak gitu ya, gitu ya. Baiklah, ini tadi seperti yang di awal saya bilang, saya akan membahas 2 topik. Nah topik pertama ini udah selesai ya. Topik selanjutnya akan saya tok di minggu depan aja. Oke sip, oke dong, baiklah. Kalau begitu teman-teman masih punya unek-unek, boleh hayu atuh kita curhat di Nurina Tok Hotline ya di sini. Oke, di situ teman-teman bisa follow dulu, terus udah gitu langsung DM ke kita ya, karena di situ akan ada tim saya yang akan standby untuk mendengarkan semua curhatan teman-teman saya ya, teman-teman aku semuanya gitu ya. Tapi ujung-ujungnya sih nantinya ke saya ya, pastinya dong ya. Nah terus kalau misalnya teman-teman mau ngeliat quote-quote kita di TikTok, ada kok ya, insya Allah ada. Nama akunnya sama yang seperti yang di sini tadi
Ya, kalau gitu ada satu pesan saya adalah tonton terus video Nurina Talk Talk setiap hari Senin jam 5.25 akan ada video panjang seperti ini, durasinya sekitar 15-20 detik, dan ada video short yang isinya quote itu akan ada setiap hari Senin sampai Minggu jam 5.25 juga. Durasinya sekitar 15-20 detik ya. Baiklah, kalau begitu sudah selesai talk-talk kita pada episode kali ini. Jangan lupa tonton episode minggu depan ya. Ini kita makin seru nih. Nih, saya udah punya catatannya, udah punya contekannya di sini ya. Baiklah, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mudah-mudahan sharing saya ini bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi dan mudah-mudahan mencerahkan ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Dah. Thank you for watching Nurina Talk Talk.